Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Siam Ramadan adalah satu kewajiban yang diperuntukkan bagi muslim dengan beberapa kriteria. Dia yang sudah baligh atau mukallaf, sudah menerima beban syariat, kemudian dalam kondisi sehat, dia tidak dalam kondisi safar ya, atau mukim, dia tinggal di tempat, tidak dalam kondisi safar, maka mereka wajib untuk melaksanakan siam Ramadan. Cuma dalam perjalanan kehidupan manusia kita fahami ada satu realita di mana saudara kita muslim, mereka bekerja pada satu ranah pekerjaan yang memang menghabiskan banyak energi, atau kita menyebutnya dengan pekerja keras atau pekerja kasar. Taruhlah misalkan tukang batu, tukang kayu, atau mungkin sopir bis antar kota, antar provinsi atau jarak jauh dan yang lainnya. Yang kadang-kadang memang membutuhkan banyak sekali energi dan menguras energi, sehingga mereka bertanya, apakah orang-orang seperti kami ini mendapatkan rukhsah atau dispensasi untuk tidak melaksanakan siam? Para alim ulama, para ahli fikih menyebut bahwa para pekerja keras atau mereka yang bekerja dengan energi yang berlebih di dalam kehidupan mereka, pada dasarnya mendapatkan dispensasi untuk tidak melaksanakan siam Ramadan. Saya sampaikan sekali lagi, mereka mendapatkan dispensasi atau rukhsah untuk tidak melaksanakan siam Ramadan. Artinya, kalau seandainya di antara saudara kita yang punya begitu kuat keinginan untuk tetap melaksanakan siam Ramadan, dan Allah mudahkan untuk itu, meskipun dia seorang pekerja keras, pun tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala selaras dengan mujahadah atau kesungguhan orang di dalam melaksanakan suatu bentuk ibadah. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak melaksanakan siam karena pekerjaan mereka ini? Apakah mereka nanti mengganti pada hari yang lain atau seperti apa? Maka kami sampaikan bahwa para pekerja yang asalnya mereka adalah orang yang sehat, laki-laki kuat, dia sudah balik, dia sehat, dia tidak safar, dia kecuali sopir yang safar tadi, dia mukim, dia sebenarnya sangat memungkinkan untuk melaksanakan siam, namun karena pekerjaannya, dia kemudian merasa berat untuk bisa bersiam. Silakan tidak bersiam pada hari itu, tetapi menurut petunjuk para ulama, dia harus mengganti pada hari yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Orang-orang seperti ini dianalogikan dengan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka jikalau ada orang sakit di antara kalian atau dia safar, maka supaya mengganti pada hari yang lain. Para pekerja keras ini dikaji oleh para ulama, dia dikiaskan atau dianalogikan dengan marid, orang yang sakit. Karena kalau dia meneruskan siamnya dalam kondisi dia bekerja, maka dia akan jatuh ke dalam satu madharat, yaitu sakit. Maka dia mengganti pada hari yang lain. Adapun mengenai sebagian pemahaman bahwa mereka cukup dengan membayar fidyah berdasarkan kepada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada pemaknaan memang ya. Mungkin kalau dimaknai secara sekilas ayat ini, dan bagi yang merasa berat, maka dia cukup membayar fidyah. Kaum muslimin dan muslimat, merasa berat di sini tentu tidak bisa menggunakan perasaan manusia. Tetapi ada disiplin ilmu yang dipegangi oleh para mufassir atau ahli tafsir dalam memaknai wa 'alal ladzina yutiqunahu. Siapa mereka ini? Ternyata para mufassir menyebutkan misalkan mereka yang hamil dari kalangan para ummahat atau ibu-ibu, menyusui juga dari kalangan mereka, orang yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak mampu untuk siam, yang sakit menahun, kesembuhannya sulit, bahkan tidak memungkinkan untuk mengganti pada hari yang lain.
maka mereka memang masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tetapi bagi orang-orang yang maaf, dia mengambil pilihan untuk bekerja keras ini, hakikatnya dia mampu untuk siam ketika dia tidak bekerja. Maka gantilah pada hari yang lain mengikuti fatwa para ulama. Sebagaimana tadi, faman kana minkum maridun. Dia seperti orang yang sakit dan mengganti pada hari yang lain. Sebab saya khawatir betul ketika terjadi satu fenomena di mana sebagian orang yang menganggap remeh persoalan ini, kemudian dia mencukupkan dengan membayar fidyah saja. Padahal dia tidak hamil karena dia laki-laki. Dia tidak menyusui karena dia laki-laki. Dia bukan orang tua yang sudah lemah sekali, tidak. Bahkan dia kuat. Dia bukan orang yang punya sakit menahun yang diharapkan kesembuhannya sulit, tidak. Dia sehat. Tapi kemudian bertahun-tahun dia tidak melaksanakan siam Ramadan karena alasan dia bekerja, padahal pekerjaan itu ada liburnya. Kalau hari Ahad libur atau hari Jumat libur, maka 1 tahun paling tidak ada waktu 54 hari untuk dia bisa mengambil cuti atau libur itu bisa digunakan untuk membayar siam. Maka saya serukan kepada kaum muslimin yang Anda berada pada posisi ini tadi, pekerja keras, yang pekerjaan itu membutuhkan banyak tenaga, energi, sehingga akhirnya harus berbuka. Silakan Anda mengambil inisiatif untuk berbuka ketika memang sudah tidak kuat. Dan catatan lagi, bagi orang yang seperti ini tetap bersahur pada waktu sebelum subuh, kemudian meniatkan untuk siam, nanti kalau tidak kuat baru dia iftar atau membuka puasanya karena sudah tidak kuat. Bukan sejak pagi dia tidak meniatkan untuk puasa. Dia sarapan pagi dan seterusnya, ini tentu cara yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan jalan yang terbaik kepada kita untuk menjadi hamba yang muttaqin melalui ibadah siam Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.